Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar ilmu faraid, melanjutkan bait yang kemarin yang mukadimah. Hari ini kita masuk bab yang pertama, yakni bab tentang hak-hak dan kewajiban sebelum membagikan warisan. Mari kita mulai. Sebelum itu marilah kita membaca Fatihah dulu. Kita tujukan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita, dan juga untuk pengarang kitab ini yakni Syekh Abbas bin Ridwan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Syurutu irsin inda kulli hujjati, ilmun bin nahwil irsi wad darajati. Wal mautu lil maunusi min hadukira, kadzalika mahya warisin ta'akhara. Al-mirasu utawi iki iku bab nerangake warisan. Bab ini menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan warisan atau waris mewarisi. Syurutu irsin utawi piro-piro syarate maris inda kulli hujjatin, ungguwe wong kang duweni hajat, ilmun iku ngaweruhi binahwil irsi kelawan arah-arahe maris, wad darajati lan derajate maris, wal mautu lan mati lil maurusi keduwe wong kang diwaris, minha saking maurus tegese wong kang sing diwaris, minha saking maurus dukira iku ditutur apa maurus. Wong sing mati mau wis disebutno, dinyatakan wis mati. Kadaka kaya mengkono-mengkono maurus, kaya mengkono-mengkono maurus tegese wong sing maris mau mati ini wis disebutno. Mahya warisin utawi uripe wong kang marisi, mahya warisin utawi uripe wong kang marisi, sing maris kudu wis urip, ta'akhara iku kari sapa waris. Kese sing urip sing nampa warisan iki isih urip utawa uripe luwih kari, matine luwih kari tinimbang matine wong kang sing marisi, ya. Syarat-syarat warisan. Syarat-syarat warisan itu dibagi ada 3. Syarat-syarat warisan itu ada 3. Yang pertama, kudu ngerteni arah-arahe maris lan derajate maris. Harus mengetahui arah-arah dan tingkatan warisan, ya. Arah-arah warisan itu misalkan si A anak dapat berapa persen, si B cucu dapat berapa persen, si C suami atau istri dapat berapa persen, itu harus diketahui. Begitupun derajatnya, tingkatan-tingkatannya antara anak, cucu atau buyut
itu derajat mana yang harus didahulukan, harus diketahui, ya. Untuk bisa membagi warisan, sebelum warisan itu dibagi harus diketahui siapa saja ahli warisnya, urutan tingkatannya mana saja, mana yang anaknya. Anak adalah tingkatan tertinggi, kemudian orang tua, saudara, harus jelas semua, ya. Setelah itu nanti kemudian anaknya dapat berapa. Di pertemuan nanti kita bahas berapa bagian tiap anggota ahli waris, ya. Dan itu harus diketahui, anak dapat berapa, istri dapat berapa. Nah, setelah semua diketahui, itu baru dibagikan, ya. Tidak asal dibagikan sama, tidak bisa, ya. Kalau dibagikan sama, artinya ada hak yang bukan haknya. Ya, kalau haknya itu rela. Kalau haknya anak yatim, itu bisa berbahaya, ya. Ya, syarat yang pertama, ya, harus tahu arah-arah dan tingkatan atau derajat warisan. Sedangkan yang kedua, wong kang diwaris matine kudu ditutur. Orang yang memberi warisan, ya, yang diwaris artinya hartanya, yang mempunyai harta akan diwaris ini harus sudah mati. Matinya sudah jelas, artinya disebutkan oleh orang yang memang mengetahui. Kalau dokter misalkan, ya dokter yang menyampaikan bahwa orang tersebut memang sudah mati, ya. Kalau belum mati, namanya tidak bisa disebut dengan warisan, ya. Kalau orang masih hidup memberikan warisan, itu namanya wasiat atau hibah, ya. Ketika orang masih hidup kemudian memberikan, kamu saya kasih harta sekian, kamu sekian, kamu sekian, itu namanya hibah, bukan warisan. Meskipun orang sekarang menyebutnya itu warisan, tapi dalam ilmu syarak namanya bukan warisan melainkan hibah. Jadi hartanya orang tersebut masih hidup dihibahkan kepada anaknya dengan jumlah yang sama. Itu kalau hibah, terserah yang memberi hibah. Tapi kalau waris, orang yang sudah meninggal masih mempunyai harta dan harus diwariskan kepada ahli warisnya, maka harus sesuai dengan syarat, sesuai dengan tingkatan dan arah pembagiannya, ya. Orang yang sudah meninggal harus dinyatakan memang benar-benar meninggal, ya. Sama kalau waktu klaim asuransi itu harus benar-benar dinyatakan mati atau ada surat pernyataan surat kematian. Terus yang ketiga, ya, yang syarat harus dipenuhi, ya. Syarat itu harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan, ya. Syarat yang ketiga adalah orang yang menerima warisan masih hidup, ya. Bisa menerima warisan tersebut jika ahli waris tersebut masih hidup. Kalau sudah mati, ya buat apa, ya, tidak dapat. Atau hidupnya ini lebih di belakang, ya. Meskipun sama-sama mati, tapi matinya lebih belakang, lebih dulu yang mewaris, maka orang tersebut masih bisa. Orang yang menerima warisan itu matinya loweka, matinya terlambat, ya, dibanding orang yang memberi warisan. Meskipun dia mati, tapi misalkan si A ini ayahnya, si B anaknya. Suatu hari kecelakaan. Nah, kalau diketahui misalkan si A mati duluan, ayah, kemudian anaknya kemudian baru meninggal. Nah, berarti anaknya ini matinya, ayahnya lebih dulu matinya daripada anaknya, maka si anak berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau misalkan anaknya mati duluan atau bersamaan, maka si anak tidak dapat warisan karena matinya lebih dulu daripada orang yang memberi warisan. Tapi kalau hidupnya lebih lama dibanding ayahnya, maka dia berhak mendapatkan warisan. Meskipun dia sudah mati, kemudian hartanya diwariskan lagi kepada ahli warisnya. Nah,
cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.